Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk nurse. Perkenalkan, nama saya Bayu Harunanto. Saya perawat yang berdinas dari siang sampai malam. Kira-kira dari jam 2 sampai jam 8 malam. Saya juga perawat yang bertugas untuk merawat anak ibu. Tujuan sini saya akan berbincang kepada ibu kurang lebih 10 menit. Apakah ibu bersedia? Saya sangat bersedia nurse, silahkan. Sebelumnya, apakah ada yang ibu tanyakan kepada saya? Tidak ada nurse. Apakah ibu mengerti dengan penjelasan yang diberikan dokter kemarin mengenai kondisi anak ibu anak saat ini? Ibu bisa mengeluhkannya yang ibu rasakan sekarang. Saya mengerti dan saya tahu kalau anak saya itu tidak akan dapat bertahan hidup lagi. Tapi saya sangat sulit untuk dapat menerima kondisi ini nurse. Saya benar-benar sangat sedih. Dia masih sangat muda, masih banyak hal yang dapat diraihnya. Tapi dia pernah bilang kepada saya dan juga ayahnya bahwa dia ingin menjadi seorang polisi dan dapat membantu masyarakat. Betapa hancurnya hati saya ketika cita-cita tersebut belum dapat terwujud. Dan dia dapat, dan dia harus terpaksa merelakannya karena penyakit yang diderita ini. Sekarang apa yang paling membuat perasaan ibu khawatir dengan kondisi anak ibu saat ini? Hal yang paling membuat saya khawatir sebenarnya itu adalah keadaannya sendiri nurse. Dia tidak bisa lagi beraktivitas di luar, bermain bersama teman-temannya ataupun sahabatnya. Tetapi saya sangat bersyukur karena dia memiliki seorang sahabat seperti Mbak Supi, di mana Mbak Supi sering sekali menghibur anak saya, menemaninya. Bahkan Mbak Supi juga sering membawa teman-teman yang lain. Dan saya sangat bersyukur juga nurse karena teman-teman anak saya, mereka tidak meninggalkan anak saya, malahan mereka sering mensupport dan juga sering membuat anak saya itu dapat melupakan penyakitnya sendiri. Tetapi tidak hanya itu saja, saya sangat sedih melihat kondisinya, di mana dia hanya bisa menghabiskan waktunya di tempat tidur. Baik ibu, memang ini sangat menyakitkan bagi ibu. Saya bisa melihat kesedihan yang mendalam dari ibu. Tetapi ibu juga harus kuat, tegar dan sabar, agar si anak juga tidak merasa sedih karena ibu anak orang tuanya. Si anak juga membutuhkan dukungan dari keluarga, sahabat maupun orang terdekat. Karena dukungan yang baik itu ibu atau mbaknya ataupun siapapun yang sangat berarti untuk si anak. Kebahagiaan dan kehangatan yang diberikan mampu membuat si pasien semangat dalam menjalani sisa-sisa hidupnya. Baik nurse, kami akan berusaha sebisa mungkin untuk terus mendukung anak kami. Bagus ibu juga mengerti ya bu ya. Ibu harus tetap berkomunikasi kepada si anak. Ibu dan mbaknya jangan menampakkan kesedihan yang berlebihan terhadap si anak, karena kasihan si anaknya bu. Selain pasien merasakan kesakitan tubuhnya, pasien juga merasakan kesakitan pada psikisnya. Saya juga akan bantu sahabat saya nurse. Saya nggak mau lihat dia nangis. Saya sangat sayang dengan dia. Bagus itu, saya mengerti kalian semua sangat menyayangi si anak. Tetapi saya juga yakin anak ibu ingin kalian kuat, sabar dan tidak menangis saat kepergiannya. Serta dia juga membutuhkan seseorang yang sangat dapat menghibur. Dia pun tidak berlebihan, alangkah baiknya dapat menanyakan keinginan dan berusaha mewujudkannya. Saya juga akan bantu nurse. Kemarin waktu saya berbincang dengan dia bilang pengen ke taman, mau lihat teman-teman seumuran kami bermain di taman. Tapi karena kondisinya belum stabil, saya bilang pada dia untuk istirahat dulu. Dan jika memungkinkan, saya dan juga teman-teman saya yang lain ingin mengajaknya ke taman satu kali untuk memberikan surprise karena 2 hari lagi adalah ulang tahunnya. Nah benar itu mbak, jika kondisi pasien sudah lebih stabil, si anak boleh diajak pergi ke taman sebentar. Tapi sebelumnya saya akan menanyakan dulu kepada dokter terlebih dahulu dan saya akan konfirmasikan kepada mbak. Terima kasih nurse. Tapi jika si anak pergi ke taman, diharapkan si anak didampingi sama orang tuanya
dan juga tetap dijaga, jangan dibiarkan sendirian Ibu ya. Nanti saya juga akan ikut bersama dengan Mbak Supi untuk mengawasi anak saya. Baiklah kalau begitu Bu, selain itu Ibu dan Mbaknya juga harus mengarahkan si anak untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nurse. Ibu mungkin pernah mendengar bahwa setiap yang terlahir di hidupnya nanti akan pergi dan meninggalkan semuanya cepat ataupun lambat. Tapi walaupun begitu, Ibu harus kuat, tabah, dan ikhlas dan juga sabar. Ibu pernah mendengar tidak bahwa jika anak itu pergi lebih dahulu daripada orang tuanya, karena Allah Subhanahu wa taala lebih sayang dibandingkan kalian. Baik, Nurse. Saya mengerti. Ibu, Mbak, saya juga akan mengajarkan fisiologis tanda-tanda seorang yang akan sakaratul maut, yaitu adanya pengurangan jumlah urin, pola nafas kadang terhenti, kemungkinan suara terdengar terbata-bata, suhu tubuh dingin dan nadi melemah. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda tersebut, Bapak atau Ibu harus tetap mendampinginya ke arah sakaratul maut yang lebih baik. Talkin dia dan katakan bahwa Ibu dan Bapak mengikhlaskan kepergiannya. Bapak dan Ibu juga mengumpulkan keluarga orang terdekat, memberitahukan perawat bahwa apakah Ibu dan Bapak mengerti? Saya mengerti, Nurse. Saya akan berusaha untuk ikhlas dan tabah jika memang hal tersebut harus terjadi. Baik, Ibu dan Mbaknya bagaimana perasaan setelah kita berbincang-bincang tadi? Alhamdulillah, jujur saya merasa lebih sedikit lega, Nurse. Iya, saya juga, Nurse. Baik, Mbak sama Ibunya saya harap mengingat saya anjurkan tadi dan saya ajarkan tadi. Karena di sini tugas saya sudah selesai, saya pamit ke ruangan dulu Bu ya. Tetapi ingat jika Mbak dan Ibunya ada keluhan mengenai anak, Ibu dan Mbak bisa hubungi saya di nurse station atau memencet tombol di samping sebelah anak Ibu. Nanti saya akan kesini kira-kira pukul 5 sore untuk memeriksa kondisi si anak. Assalamualaikum Ibu ya, permisi. Safakallah buat anaknya. Waalaikumsalam, Nurse. Terima kasih banyak, Nurse.